pemirsa Jak TV dan juga seluruh peserta webinar kali ini, kita ketemu lagi di acara Kata Dokter yang juga hari ini agak berbeda karena kita bekerja sama dengan PT Astellas Pharma Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai kenali prostatmu, pentingnya deteksi dini pada kanker prostat. Tapi seperti biasanya saya nggak sendirian dong, nggak seru kalau saya cuma sendirian. Harus saya panggil dong. Ini partner in crime saya, Dr. Boyke Dianugraha. Hai, Dr. Boyke. Halo Lula, halo pemirsa semua. Apa kabar peserta webinar? Hari ini kita akan membahas mengenai prostat dan tentu saja sudah hadir bersama kita semua ada Profesor Dr. Reni Umbas, spesialis urologi PhD dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit MMC, ya. Kemudian ada Ibu Ariyanti Baramuli Putri SHMH, Ketua Umum Indonesia Cancer Information and Support Center Association. Kemudian ada Bapak Willy F. Taneh, penyintas kanker prostat. Waduh, pokoknya lengkap deh. Kali ini kita akan berbicara mengenai prostat dari mulai pakarnya, dari mulai yang memberikan informasi perkumpulannya sampai ke pasiennya yang akan cerita. Begitu kan, Lu? Iya. Oke, saya pengen tahu dulu nih dari Mbak Yanti sebetulnya yang kanker prostat itu banyak nggak sih? Karena ini kan CISC ini kan sebetulnya kan kumpulannya semua orang nih penyintas-penyintas gitu ya. Jadi pengen tahu tuh sebetulnya jumlahnya banyak nggak yang ikutan di CISC? Selamat siang, Mbak. Ini kami di CSC kan organisasi pasien. Tadi betul bahwa anggota kami itu terdiri dari berbagai macam kanker. Dan sekarang kita lagi bicarakan prostat. Ini sangat kurang edukasi, Dokter Lula. Jadi sangat bahagia, terima kasih ada di sini. Kanker prostat itu kalau untuk pria itu dia berada di ranking 5 untuk di Indonesia. Jumlahnya 13.563. Kalau di dunia dia kanker prostat ini menduduki ranking kedua untuk pria ya. Jadi sangat penting sekali acara hari ini. Terima kasih banyak. Ini kan ceritanya kalau bicara yang namanya kanker prostat ini kan kankernya laki-laki nih sebetulnya gitu ya. Kalau perempuan punya kanker serviks, nah ini kanker prostatnya mainannya laki-laki nih. Baik. Memang ini saya kira satu pertanyaan yang paling sering kita temukan pada saat acara bertemu dengan baik pasien atau keluarga gitu ya. Selalu ditanyakan, sebetulnya mengapa kita mengaitkan kanker prostat dengan wanita. Tentu yang pertama istrinya sebagai pendamping, dia mesti tahu dulu ada apa dengan suaminya, kan gitu ya. Kadang-kadang istrilah yang mendorong suaminya untuk berobat. Misalnya istrinya merasa suami saya kok malam-malam udah sering terbangun mau kencing, itu salah satunya gejala awal, gitu. Nah istrilah yang mensupport, mendorong. Pada waktu kita katakanlah sudah mendapatkan penyakitnya, kita berikan pengobatan, tentu ada beberapa efek samping yang harus diketahui oleh partnernya ini. Jadi kita jelaskan, Ibu nanti jangan marah loh kalau terjadi hal seperti efek samping ini. Ya, harus kita beri pengertian. Nah yang ketiga, ini memang pertanyaan, kalau kita istilahkan pertanyaan $6 juta ini, gitu. Hubungannya antara karena ini sudah sangat banyak studi yang dilakukan di seluruh dunia, saya kira selalu jawabannya kontroversi, gitu ya. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, gitu loh. Sehingga kesimpulan akhirnya memang kita belum bisa mengatakan pastinya apa, gitu. Jadi, nah yang aman ya sudah ambil tengah-tengahnya saja, gitu ya. Jadi jangan totali berhenti, tetapi juga jangan kelewatan. Kalau barangkali itu yang terbaik kita kerjakan sekarang sebelum ada hasil yang memang pasti bagaimana hubungannya. Iya. Jadi Dokter Boyke belum terbukti secara penelitian ya Dokter Boyke ya. Tapi kalau mau masuk atuh silahkan ya. Prof Umbas. Pertanyaan selanjutnya, Prof, tapi jumlah yang kemudian kena kanker prostat nih, pria yang kena nih, bertambahkah? Ini bertambah karena orang makin mengerti atau bertambah karena memang jumlahnya makin banyak atau gimana?
Ya, terima kasih. Nah, memang kalau kita lihat catatan kita di RSDM saja, kalau kita punya database sejak tahun 95 sampai sekarang, 5 tahun pertama rata-rata setahun barangkali hanya 40, satu tahun 40 pasien baru. Lama-lama meningkat 80, 100, bahkan lebih. Nah, tentu kita bertanya ada apa, kan gitu ya. Beberapa faktor yang bikin insidensia naik, dan ini juga dibuktikan dengan laporan dari Globokang, bahwa yang pertama adalah faktor risiko usia. Itu adalah faktor risiko. Ya. Usia penduduk Indonesia meningkat terbanding dari tahun 90 sampai tahun 2000 aja kan. Nah, itu salah satu sebab. Yang kedua adalah makin banyaknya spesialis urologi khususnya yang melakukan pemeriksaan untuk menemukan pasien-pasien ini. Ya. Yang ketiga tentu bertambahnya fasilitas kesehatan sehingga pasien-pasien lebih mudah mendapatkan pertolongan, tidak ada keluhan, mulailah didiagnosis. Nah, sayangnya tadi sudah disebutkan Bu Arianti bahwa memang kita belum punya sebetulnya data nasional atau registrasi kanker. Itu masih dalam persiapan. Jadi baru ada beberapa pilot project untuk melaksanakan hal ini. Tapi jelas trennya menaik. Kenapa? Faktor risiko usia. Yang kedua, bertambahnya fasilitas kesehatan. Dan tentu, satu lagi, tentu kesadaran pasien untuk datang berobat. Gitu. Ya, Prof, kalau boleh tahu, apakah pola hidup sehat mempengaruhi? Karena banyak juga yang nanya, seperti misalnya kan kalau tadi mengenai masalah frekuensi hubungan seksual yang belum terbukti. Tetapi apakah pola hidup sehat seperti misalnya konsumsi lemak yang terlalu berlebihan, kemudian juga kurang berolahraga itu meningkatkan risiko terkenanya kanker prostat ini, Prof? Tapi jangan dijawab dulu ya Prof ya, karena kita akan komersial break dan kita akan jumpa lagi. Peserta webinar jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Kembali lagi di Kata Dokter, dan hari ini kita masih membahas mengenai kenali prostatmu, pentingnya deteksi dini pada kanker prostat. Kali ini Kata Dokter bekerja sama dengan PT Astellas Pharma Indonesia. Dan buat semua peserta webinar juga nanti boleh bertanya ya, silakan ditulis aja di kolom chat room-nya, nanti kita akan bacakan. Tadi Dokter Boyke bertanya ke Prof. Umbas. Jadi yang belum kita ajak omong adalah Pak Willy. Sabar ya Pak Willy ya, karena Pak Willy mesti cerita dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Mulainya seperti apa ya. Jadi pertanyaan Dokter Boyke ke Prof. Umbas adalah sebetulnya pola hidup sehat itu berpengaruh nggak sih gitu ya untuk kemudian timbulnya yang namanya kanker prostat. Tadi kita dapat sesuatu yang bagus sekali bahwa jumlah yang meningkat itu ternyata ceritanya karena sesuatu yang baik. Fasilitas kesehatan makin banyak, harapan hidup makin tinggi ya, dan ternyata spesialis urolog juga makin banyak nih ceritanya. Silakan Prof. Terima kasih. Nah ini saya kira satu pertanyaan yang sangat penting. Jadi kalau boleh saya jawab mengenai pola hidup ini, ya salah duanya, bukan salah satu ya, salah dua, karena ada dua soalnya faktor bahwa mengexercise itu penting, itu satu. Yang kedua, masalah makanan yang terlalu banyak lemak. Nah, kedua hal ini, jadi kurang exercise, maka terlalu banyak yang berlemak, mengakibatkan terjadinya obesitas. Barangkali sebelum obesitas dia akan overweight. Nah, itu sudah ada buktinya. Jadi, di penelitian orang Jepang yang tinggal di Jepang, dan orang Jepang yang migrasi ke Hawaii dan emigrasi ke daratan Amerika di California. Nah, 3 kelompok ini diteliti, pola makan, lalu dia terkena kanker prostat apa enggak dan sebagainya. Ternyata orang Jepang yang migrasi ke daratan Amerika dan ke Hawaii itu meningkat risiko terkena kanker prostat dibanding yang tinggal di Jepang. Nah, mereka lihat ternyata jenis makanan itu berubah. Gitu loh. Yang di Jepang itu tetap makannya rendah lemak, sedangkan yang pindah ke Hawaii
apalagi pindah di California, itu semua lemaknya bertambah tinggi. Nah, dari situ diambillah korelasi bahwa memang makanan tinggi lemak ini salah satu faktor risiko. Saya pindah ke Pak Willy ya, Dokter Boyke ya, pengen tahu. Ya, kita pengen tahu ceritanya nih penyintas prostat yang bisa berbagi gitu supaya kita menggunakan Pak Willy ini supaya orang-orang concern gimana sih kalau memang sakit banget sakit prostat itu ceritain supaya ya orang-orang jadi aware untuk tidak melakukan laki-laki khususnya ya untuk tidak untuk mau hidup sehat dan jangan sampai terkena prostat. Silahkan Pak Willy. Dr. Lula, Dr. Boyke, Ibu Arianti dan pemirsa semua ya. Jadi saya mau cerita dulu dari awal. Jadi kami ada dokter keluarga, ya istilahnya dokter keluarga yang selalu kami kunjungi kalau sakit dan sebagainya. Itu sejak saya mulai umur 60 tahun atau 61 tahun, itu dianjurkan untuk rutin cek PSA. Jadi waktu cek gula darah, kolesterol, asam urat, itu selalu dokter saya minta ditambahkan PSA. Jadi waktu itu PSA-nya di tahun 2014 itu kisaran 2014 sampai 2017 saya itu bergerak dari 4, 5, 6 sampai angka 7. Nah, terus dokter saya mulai memberi obat oral untuk diminum, kemudian ada juga yang harus dioleskan di perut bagian bawah. Ternyata itu tidak efektif karena dengan berjalannya waktu pada Desember 2017 PSA-nya itu sudah 21,1. Itu bergerak dari 4 bergerak naik 5, 6 sampai angka 7. Terus dokter saya mulai memberi, kemudian dalam waktu singkat, dalam waktu 2 minggu sudah menjadi 22,5. Dan terakhir itu bulan Maret 2018 sudah 29,56. Jadi dokter saya mengatakan memang beliau bukan urolog. Sebenarnya beliau itu androlog, tapi praktek secara GP, General Practitioner sebagai dokter. Oke, Lula, tapi saya ingin tanya sama Prof. Umbas ya. Tadi dikatakan bahwa sudah ketahuan nih naik, sudah dikasih obat, tapi kok terus berkembang. Kira-kira kenapa faktor penyebabnya? Nah, memang pemeriksaan PSA itu sesuatu yang sampai saat ini kita akui sebagai salah satu cara yang untuk mengenali sejak awal, gitu ya. Memang belum bisa kita masukkan dalam satu sistem screening nasional, karena saya kira di seluruh dunia pun mereka tidak bisa memasukkan dengan alasan cost and benefit. Tetapi kesadaran pasien gitu, atau dokter keluarganya yang meminta. Nah, peningkatan PSA itu tidak selalu karena cancer, tidak selalu. Yang pertama bisa karena peradangan di prostat, bisa juga karena ukuran prostatnya terlalu besar, atau karena hal lain. Nah, ini memang tidak selalu orang datang dengan PSA di atas 4, langsung kita bilang, ya harus biopsi, katakanlah. Nah, kita periksa dulu. Mana tahu ada radang di prostat, satu. Atau kedua, mungkin, ini kembali lagi ke ejakulasi tadi ya. Habis ejakulasi, besok periksa PSA, apa sih naik PSA-nya? Jadi selalu laboratorium mengatakan jangan ejakulasi 4 hari baru periksa. Itu biasanya penjelasan dari laboratorium. Nah, ada faktor lain, itu makanan. Ini mungkin banyak terjadi di daerah yang banyak makan yang pedas, gitu ya, termasuk di daerah tempat saya. Ya. Kalau dia makan pedas hari ini atau malam ini, besok periksa PSA, apa sih naik PSA-nya? Jadi hati-hati, gitu ya. Cuma kita pengen tahu ke Mbak Yanti lagi.
Tapi sebetulnya nanti ya dulu. sebelumnya Kita ya akan kita cuma break dulu ya. ya Kita selanjutnya akan nanti break dijawabnya dulu nanti. karena penjelasan dari Mbak Yati ini juga mungkin harus diketahui juga oleh peserta webinar semua ya. Jadi kita akan break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya. Pemirsa Jak TV dan juga peserta webinar hari ini, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai kanker prostat, tapi deteksi dininya. Tadi kita berhenti waktu saya mau bertanya sama Mbak Yanti. Kita ada Mbak Yanti, ada Prof. Umbas di sini, sama ada Pak Willy, penyintas dari kanker prostat. Nah, Mbak Yanti sebagai ketuanya CISC, sebetulnya CISC itu memberikan apa sih sama penyintas atau misalkan kita penderita kanker gitu ya, apa sih yang dibantu dari CISC ini? Ya, jadi CIC itu kalau namanya kan support, ya. Jadi kami memberikan support dan juga informasi. Tetapi sebenarnya memberi informasi itu tidak cukup, Dokter Lula, karena kita juga harus edukasi. Edukasi pun tidak cukup. Kita harus betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien supaya pasien mau berobat. Kalaupun pasien mau berobat, di tengah-tengah jalan kadang-kadang ya Prof. Umbas ya, pasiennya tuh suka lari tengah jalan ya Prof. Nah inilah tugas dari organisasi pasien, bagaimana nih pasiennya tidak lari, tetap secara medis. Nah itulah kegiatan utama kami. Kegiatan lainnya kami juga memberi pemberdayaan kepada para anggota, beberapa pelatihan ya, kalau ada yang suka seni, kami juga ada olahraga bersama khususnya yoga. Juga kami untuk yang pasien yang kurang mampu kami siapkan fasilitas rumah singgah di dekat rumah sakit rujukan nasional. Prof. Umbas, sebetulnya Prof. Umbas kalau ada yang bertanya gini yang paling gampang nih. Jadi penyebabnya si kanker prostat tuh apa sih gitu ya? Kalau kita boleh nunjuk, kan tadi Prof. Umbas nyebutin oke, pola hidup mesti gini. Tapi sebetulnya tuh biang keladinya apa sih? Atau jangan-jangan karena keturunan gitu atau bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Ini memang juga selalu biasanya saya jelaskan kepada Pak keluarga supaya mereka tidak beranggapan yang lain-lain. Ya, semua kanker itu belum diketahui penyebab pastinya, itu sudah jelas. Tetapi kita sudah tahu faktor-faktor risikonya. Apa saja sih? Tadi saya sudah sebutkan usia, itu salah satu. Dan itu usia nggak bisa kita rubah kan, nggak bisa kita cegah supaya nggak kena, ya usianya dipendekin ya nggak bisa. Kan gitu. Nah, masalah diet tadi, kebiasaan atau pola hidup sehat, ini bisa kita rubah. Gitu ya. Kita ajak sejak muda, sudah rajin exercise, makan yang baik, kurangi lemak. Faktor ketiga, ini ras. Ras ini juga tidak bisa kita ubah. Contohnya di Amerika, itu ras Afro-Americans, itu insidensinya lebih tinggi daripada yang Caucasian, yang putih atau yang Hispanic. Jadi itu udah jelas ras. Dan kemudian barangkali kalau disebutkan tadi beberapa hal seperti makanan, misalnya saja makanan yang banyak mengandung lycopene, itu banyak di dalam tomat, semangka, dan beberapa buah. Kenapa bisa diambil kesimpulan? Itu diambil dari penelitian di Italia yang mengatakan orang Italia itu banyak konsumsi produk tomat. Angka kanker prostatnya lebih rendah dibandingkan negara Eropa lainnya yang jarang mengkonsumsi. Oke. Jadi kita mesti banyak makan tomat ya. Faktor lingkungan adalah ya, tapi jangan salah, tomatnya mesti direbus sebentar aja, supaya lycopene bisa terserap. Yang terakhir, matahari. Faktor matahari itu penelitian di Swedia dan negara-negara Skandinavia lain, angka kanker prostatnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara di Eropa Selatan, di Prancis dan sebagainya. Kenapa? Kesimpulan mereka, orang di Swedia itu zaman dulu mungkin sekitar tahun 60-70-an kurang terkena sinar matahari. Itu salah satu faktor. Di Indonesia kan enggak. Kita kebanyakan sinar, cuman kita kebanyakan pakai payung juga. Jadi ya itu jadinya bedanya. Ya. Prof, ada yang mau nanya nih, Prof. Ada yang mau nanya. Saya mau invite nih. Namanya ada Pak Nurjen ya. Pak Nurjen. Oke, boleh tanya ya, Dok ya? Boleh. Oke.
Ini saya Silakan. jujur aja nih Dibuka aja dok, saya maskernya, nggak termasuk apa-apa orang yang kalau mau sangat dibuka. awam nih dengan dunia prostat nih. Mm, Mau bertanya kalau misalkan mengacu pada usia seseorang, mm. volume prostatnya itu berapa ya yang normal itu dok? Saya sebagai laki-laki ini sangat-sangat awam soalnya kait dengan prostat ini. Terima Jadi kasih maksudnya barangkali itu. mau tanya Besarnya volume prostat segede prostatnya. kacang apa Ya, gitu. volume normalnya itu Ya. berapa sih untuk Kacang pria itu? apa? Segede bakso aja deh. Bakso apa? Bakso tenis? Apa bakso apa gitu kali ya? Karena kacangnya tuh nggak ada di Indonesia kalau nggak salah Ya, ya. ukurannya itu. Gimana, Ya. Prof? Ya, Sebesar terima apa kasih. kira-kira, Prof? Nah, memang begini, tidak ada satu ukuran pasti, gitu. Jadi selalu ada rentang, gitu ya. Misalnya saja kita ambil pada saat baru lahir, laki-laki itu ukuran prostatnya rentangnya 1 sampai 2 gram. Kemudian meningkat dewasa, di atas katakanlah sudah di atas 50 tahun, naik rentangnya antara 20 sampai 25. Di atas 60 tahun lagi lebih tinggi lagi, gitu ya, 25 sampai 30. Jadi tidak bisa kita katakan umur 50 ukurannya mesti 25 dan tidak bisa. Itu selalu ada rentangnya gitu. Jadi yang menentukan bahwa seseorang itu terkena gangguan prostat karena ukurannya nggak bisa, USG nggak bisa, PSA juga tidak jelas, sebenarnya apa, Prof? Nah itu betul sekali. Bagaimana orang itu tahu dia ada gangguan? Ini yang penting sebetulnya kan. Gejala awal adalah biasanya dia sudah terganggu kencingnya sebetulnya. Oke, terganggunya gimana, Prof? Nah, saya ceritakan. Biasanya keluhan itu datang seperti saya bilang tadi ya. Malam normalnya orang tidur tuh nggak terbangun untuk kencing normalnya. Tetapi mungkin dia usia 50 atau 60, nah sudah mulai terbangun 1 kali atau 2 kali. Ini adalah tanda awal sebetulnya. Itu. Yang kedua, ini tidak terlalu sering terjadi, adalah pada saat dia berhubungan, dia melihat warna merah di spermanya. Artinya ada darah. Ini juga salah satu tanda yang harus kita perhatikan. Tapi ya kita tahu lah, tidak semua orang kan memperhatikan hal itu. Iya. Jadi lebih banyak kembali lagi ke arah gangguan kencingnya. Satu. Itu kenapa selalu pertanyaan kita kalau ada pasien datang laki-laki 50 tahun ke atas, gitu, kita tanya, kencingnya terganggu nggak? Maksudnya apa? Maksudnya Bapak terbangun nggak kalau malam sudah tidur? Nah, begitu dia jawab iya, nah kita harus carilah ada apa ini. Gitu. Nah, baik. Prof. Umbas, pasti pertanyaan semua orang jadi begini, Prof. Umbas. Kalau begitu, dalam keadaan teknologi kedokteran yang udah maju ini, sebetulnya kita bisa mengobati yang namanya kanker prostat nggak? Bisa sembuh sempurna nggak? Bisa sehat lagi nggak? Gitu kan? Iya. Tapi nanti dijawabnya Prof. Umbas. Kita mesti commercial break dulu. Dan setelah itu baru pertanyaan dari Dr. Lula bisa dijawab. Ya, bisa sembuh enggak? Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Ya, kita kembali lagi berbicara mengenai kanker prostat, baik seluruh peserta webinar maupun semua pemirsa dari JAK TV. Memang hari ini Kata Dokter bekerja sama dengan PT Astela. Memang agak berbeda nih ya. Tadi kita berhenti waktu kita ngobrol dengan Prof. Umbas menanyakan, jadi sebetulnya kalau kena kanker prostat itu bisa sembuh nggak sih? Ya. Terus bagaimana kemudian alur pengobatannya gitu sebetulnya? Langsung ya ke Prof. Umbas ya. Silakan Prof. Umbas. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi memang ada obatnya untuk beberapa jenis stadium. Jadi semua stadium kanker prostat kita punya obat. Nah, saya ambil contoh saja yang stadium awal, jadi belum ada penyebaran, sehingga penyakitnya hanya terbatas di dalam prostat, itu bisa dilakukan pengobatan dengan mengangkat prostatnya, atau diberikan radioterapi, atau diberikan terapi hormonal, artinya kita bukan ditambah, tapi menurunkan kadar hormon laki-lakinya. Bahkan kalau masih sangat dini, ukuran kankernya kita lihat kecil sekali, itu bahkan hanya dilakukan pemeriksaan berkala saja. Nah, kalau ditanya istilah sembuh, nah istilah sembuh ini
memang setahu saya untuk semua jenis kanker kita nggak berani mengatakan sembuh, kecuali satu adalah kanker testis atau buah sakar. Di kanker testis kita berani mengatakan oke, cure atau sembuh Anda. Tapi yang lain kita hanya katakan terkontrol, baik itu dioperasi, apakah disinar, apakah diberikan obat hormonal, atau nantinya setelah dia kambuh lagi atau progresi lagi, kita kasih obat-obatan, tetap kayaknya kita bilang terkontrol. Prof. Umbas, soalnya banyak pertanyaan yang sudah masuk juga, dan pertanyaan sebetulnya sih bukan yang kemudian terlalu sampai estrogen, enggak loh, Dokter Boyke. Pertanyaannya malah gini, misalkan kayak kalau pipis itu bener nggak sih harus jongkok buat laki-laki gitu, misalkan yang seperti itu, karena kan banyak sekali nih kita baca di mana-mana di media sosial yang katanya supaya nggak kena kanker prostat mesti begini, mesti begitu. Nanti kita bahas ya, tapi saya mesti ke Pak Willy lagi. Pak Willy, coba diingatkan waktu itu pas ketahuan, wah kena kanker prostat, itu dikatakan udah stadium berapa tuh Pak? 3A. 3A. Terus kemudian terapi yang dipilih apa? Terapi yang dipilih? Waktu itu ada 2 opsi, operasi atau radiasi. Tapi, lalu Bapak memilih? Terus dokter yang dokternya kemudian menganjurkan sebaiknya radiasi saja, mengingat faktor usia. Waktu itu saya udah berusia 65 tahun. Oh, sekarang baik. Ya. Jadi radiasi, Dr. Boyke. Ini tahun berapa nih ya Pak Willy? Saya di 2018. Sampai sekarang sehat ya Pak? Sehat. Rasanya terkontrol dengan baik berarti kan, kalau kata Prof. Umbas terkontrol gitu ya? Setiap 3 bulan periksa PSA, dan minggu lalu PSA-nya cuma 0,056. Cakep. Pak, saya pengen tahu. Boleh dong diceritain sebagai pengalaman penyintas selama radiasi itu apa yang Bapak rasakan gitu loh. Yang Bapak rasakan dengan terapi untuk prostatnya. Enggak ada, Dr. Boyke, tidak. Jadi karena radiasi ringan sekali, nggak ada seperti mual, sakit kencing, kemudian gatal dan sebagainya, nggak ada. Sama sekali tidak ada. Alhamdulillah. Jadi berarti makan enak, tidur nyenyak. Aduh, hebat nih Pak Willy. Radiasi salah satu pilihan dong, Prof. Umbas, mohon dijawab. Ya betul sekali. Sehingga sebenarnya keputusan akhir sebetulnya adalah di tangan pasien. Jadi itulah konsensus kita sebenarnya ya. Iya. Kita menjelaskan, untung ruginya apa, gitu ya. Nah kemudian pasien atau keluarga tentu berebut, setelah kita beritahu, itu bisa beberapa kali kita komunikasi atau diskusi sampai akhirnya memutuskan, saya pilih yang ini, gitu ya. Jadi dokternya nggak boleh memaksakan, dia harus menjelaskan saja. Ini ada pertanyaan lagi nih, katanya tadi nggak ada, diganti oleh pertanyaan dari Lia, katanya. Lia pengen nanya, silakan Lia, Mbak Lia. Silakan Mbak Lia, ada Prof. Umbas di sini. Ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Saya mau tanya nih, tapi agak-agak ini ya. Dok, ada pengaruh nggak sih dok gangguan prostat sama disfungsi ereksi? Dokter Boyke langsung pengen jawab. Jangan dijawab, Dokter Boyke. Jangan dijawab. Prof. Umbas yang ditanya. Ya, akan dijawab Prof. Umbas. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Memang betul. Ini juga salah satu memang tidak sering yang membawa sebetulnya pasien itu berobat. Jadi dia lebih concern terhadap gangguan ereksinya daripada gangguan prostatnya. Ya, ini juga bisa juga dikeluhkan oleh partnernya tentunya, ya kan? Datanglah dia berobat, kita cari-cari kira-kira apa yang bisa bikin dia. Ya, periksa hormon normal, tanya makan obat-obatan yang bisa mengganggu ereksi, enggak ada, kan gitu ya. Tapi ternyata betul pasien ini misalnya yang paling sering sebetulnya kalau dia terkena radang prostat, itu hampir selalu diikuti dengan gangguan ereksi, itu hampir selalu. Gitu. Baik. Ya. Nah, penyebab pembesaran prostat sendiri sebetulnya jarang. Gitu, ya. Oh, baik. Tapi Prof. Umbas kalau sudah diobati itu kembali lagi nggak kemampuan tersebut? Atau sudah ya udah kemudian? Ya enggak lah. Kalau misalnya kadang radang, gitu, radangnya kita obati,
kembali pulih lagi fungsinya. Oh, udah ya. Gitu. Nih, saya sudah tanyakan takut sekalian. ya, Bu Lia kembali lagi kok pulih lagi Nah, seandainya ada yang terkena ya. prostat. Oke. Juga Siap, buat Dok. peserta Makasih. webinar nggak usah takut. Artinya prostatnya diobati. Memang di awal-awal mungkin ada gangguan, biasanya mengganggu, tapi Betul, setelah itu pulih betul. sempurna. Betul. Iya. Boleh satu pertanyaan buat Mbak Yanti. Mbak Yanti, ini banyak yang nanya juga berhubungan dengan CISC. Kalau misalkan apakah semua orang yang gabung sama CISC itu mesti terkena kanker kah gitu? Terus ada Ya. syarat mesti stadium berapakah atau gimana sih, Mbak? Mbak Yanti, sebelum dijawab kita akan komersial break dulu. Kita jawabnya jangan kemana-mana para peserta webinar. Tentunya kita akan jawab setelah yang berikut ini. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Nah, pasti masih penasaran kan? Makin penasaran dengan yang namanya kanker prostat. Oke, tadi kita berhenti ya waktu bertanya kepada Mbak Yanti mengenai CISC. Apakah orang yang mau gabung di CISC ini mesti terkena kanker, mesti penyintas? Ataukah dan mesti pakai stadium-stadium tertentu kah? Atau gimana sih Mbak sebetulnya? Ya, jadi kalau untuk bergabung ke organisasi kami, memang mayoritas itu penyintas kanker dan juga bersama keluarganya. Dan ada juga relawan seperti para dokter. Kalau Dokter Lula jadi relawan di CSC gitu-gitu. Jadi kita terbuka untuk siapa saja dan tanpa iuran. Tetapi yang jelas harus ada hasil patologinya supaya kita tahu kondisi pasien dan kita bisa menemukan teman-teman yang sejenis, sekelompok dengan pasien tersebut untuk mereka saling curhat. Seperti di CSC Urologi, ada Pak Willy sebagai penyintas kanker prostat, bisa bertemu dengan penyintas kanker prostat lainnya. Nah, ini buat peserta webinar. Saya pengen tahu juga sebentar. Saya pengen tahu justru adalah apa saja sih keuntungannya kalau bergabung di CSIS ini, apa misalnya apakah dibayarkah, dibantu pembayarannya, dicarikan dokternya atau apa sehingga orang-orang aku pengen bergabung deh di CSIS ini karena saya mendapatkan keuntungan ini menjadi anggota CSIS ini. Ya, jadi kami memberikan informasi yang tepat dan benar mengenai kanker. Untuk itu kami sendiri harus diedukasi. Jadi kami juga terlatih mengikuti TOT, training of speaker dan sebagainya. Sehingga kami tahu persis dokter-dokter berada di rumah sakit yang mana. Keuntungannya adalah bila mana bergabung, kami bisa bila diminta oleh pasien dan keluarganya, kami bisa mendampingi. Jadi kami berada juga di rumah sakit untuk mendampingi pasien. Bahkan pernah yang tidak ada keluarganya, kamilah yang mewakili menjadi keluarga. Begitu Dokter Boyke. Jadi gini loh Dokter Boyke, keren ya. Kasih gambaran ya. Aku mau cerita nih sedikit. Jadi buat pemirsa, buat semua peserta webinar. Jadi kadang-kadang tuh misalkan gini, besok mau, ya nih buat yang kemoterapi barangkali ya, besok mau kemo gitu kan ya, atau mau radiasi gitu kan ya, nanya sama orang-orang yang sudah pernah radiasi gitu, jadi dia tahu apa sih, kita enaknya gimana sih, tuh Pak Willy udah iya, jadi memang saling sharing, nggak ada sih uang-uang yang di sini, nggak ada, bukannya angka, tapi support itu penting, kadang-kadang kita nanya sama dokternya, kayak Prof. Umbas kan nih jagoannya banget nih ya. Tapi kan kalau memang belum pernah melewati sebagai pasien kan ceritanya pasti beda. Kalau yang kemoterapi apalagi nih Dokter Boyke, ada yang udah tahu gini nih, besok kalau mau kemo minumnya ini supaya nggak mual. Nanti tambahinnya ini. Jadi mereka tuh udah tahu caranya seperti apa. Itu yang barangkali betul. Dan apa kebersamaan ya, mungkin kebersamaan ya pemirsa ya, peserta webinar kebersamaan. Karena yang seperti prostat bergabung dengan prostat, serviks bergabung dengan serviks, payudara bergabung dengan payudara. Mereka bisa saling menguatkan. Mungkin itu yang lebih boleh dikatakan sebagai positif ya bergabung di CSIS. Dan kami juga kerjasama dengan perhimpunan dokter, jadi sesuai dengan jenis kankernya. Dan dokternya juga ada di grup kami. Tukar-tukaran dokter juga boleh loh, udah dokter ini aja baik hati, udah sama Prof. Umbas aja gitu, boleh tuh Dokter Boyke beneran. Jadi betul-betul kita saling sharing semua. Aku karena ikutan di CISC juga gitu ya, kan bukan penyintas, tapi kenapa mau ikutan? Aku tuh kagum sama orang-orang yang kemudian saling bantu itu gitu. Itu ada satu komunitas yang positif banget kalau buat saya. Wah,
mendapatkan Oke. ya Tapi saya kembali ke Prof. Umbas nih. Ini paling banyak ditanyakan juga. Ya, Prof. Umbas, apakah metastase dari kanker prostat itu biasanya kemana? Kemana penyebaran. saja? Penyebaran atau metastasis daripada kanker prostat, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh dokter untuk mengatasi akibat daripada metastasis ini? Baik, terima kasih. Nah, kanker prostat itu yang paling sering metastasis penyebaran jauhnya adalah ke tulang. Baik di tulang, umumnya tulang punggung, tulang panggul, pangkal paha, atau tulang iga, atau kadang-kadang tulang kepala juga bisa. Kemudian yang kedua, tidak terlalu sering adalah ke paru-paru dan ke hati. Itu yang penyebaran jauhnya. Nah, apa yang bisa tentu kita harus cari tahu dulu. Pada saat kita sudah membuktikan seseorang itu terkena kanker prostat, baik dari biopsi ataupun hasil operasi kerokan atau lainnya, pasti kita akan cari ada penyebaran atau tidak. Itu bisa dengan pemeriksaan bone scan atau MRI, atau belakangan sudah ada PET yang khusus, pemeriksaan PET SMA namanya. Itu akan kelihatan kemana dia menyebar. Pak Willy, sekarang itu apa bedanya yang Bapak rasakan setelah terkena prostat waktu itu, gejalanya seperti apa, kemudian sekarang perasaannya setelah, bukan tanda kutip sembuh ya, tetapi setelah terkontrol prostatnya, ada perbedaan gaya hidupnya? Maksudnya keluhan yang hilang barangkali ya Pak ya? Ya sebenarnya hampir nggak ada atau tidak beda banyak ya. Tidak karena banyak. Misalnya berkencing malam hari itu kadang-kadang masih ada yang sering 3-4 kali, tapi kadang-kadang juga cuma sekali. Jadi tidak signifikan. Jadi sebelum dan sesudah itu tidak terlalu jelas gitu. Oke. Jadi Pak Willy ini memang ketahuannya itu karena memang cek PSA loh, Dokter Boyke, bukan karena keluhan loh. Ini memang agak beda. Ya, jadi nggak ada keluhan yang lain memang sebetulnya gitu ya. Oke. Jadi pas diperiksa PSA-nya tinggi baru ketahuan dia itu kanker prostat dan dilakukan radioterapi ya, radiasi. Baik, Pak Willy kalau di CISC juga kan kebetulannya Pak Willy ya. Ini banyak nggak sih Pak yang barengan kena kanker prostat, terusnya gabung sama-sama, terus saling sharing gitu? Ya banyak. Dan tadi saya tambahkan Bu Yanti mungkin itu tadi kelupaan, di grup urologi itu di CISC urologi selalu ada informasi di mana bisa mendapatkan pemeriksaan PET scan dengan harga murah. Iya. Bedanya lumayan. Itu paling sering ya tadi. Prof. Umbas bilang bahwa salah satu komplikasinya adalah penyebaran ke tulang. Jadi dengan PET scan. Ada PET scan diinformasikan dengan biaya yang ya selisihnya lumayan beberapa juta, cukup membantu. Jadi Pak Willy tahu bahwa prostat itu bisa ditanggung oleh BPJS nggak sih Pak? Kalau kanker prostat bisa ditanggung dengan BPJS, bisa biayanya tuh bisa makin banyak orang berobat. Sebenarnya ditanggung ya, Dokter Boyke. Saya yang jawab deh. Ditanggung, tapi kan kalau pemeriksaan lain lagi, Dokter Boyke. Beda cerita tuh kalau pemeriksaan. Jadi kayak seperti PET scan ini belum tentu masuk di sana. Memang ada speknya, mesti dilihat lagi seperti apa. Jadi memang agak beda nih. Tiap kanker juga ada ceritanya masing-masing. Walaupun katanya memang semua ditanggung, tapi kalau misalkan untuk check up-nya melakukan PET scan belum tentu ya kan dengan sendirinya. Aku balik lagi ke Mbak Yanti ya. Mbak Yanti, ini kan kalau dari sekian banyak kan kalau CISC itu kan nggak mesti kanker prostat dong, ini semua kanker lah gitu masuk ya. Nah yang paling banyak sebetulnya kanker apa Mbak penyintas yang ikutan di CISC? Untuk di anggota kami itu sejajar ya dengan data dari Globokan, yaitu kanker payudara paling banyak, yang kedua adalah kanker serviks. Berarti perempuan lebih banyak dong, Mbak? Lebih banyak dong ya daripada laki-laki, atau karena laki-laki malu untuk bergabung? Mesti ada penelitiannya. Lebih sering curhat kali ya.
Ya, tapi memang jenis kankernya itu juga mungkin seperti tadi Prof. Umbas sampaikan juga dengan kemajuan teknologi, kemajuan informasi, semakin banyak yang datang berobat. Iya. Ya. Oke, saya nanya Dokter Boyke nih, Dokter Boyke, kalau Dokter Boyke sendiri yang misalkan kan tadi ada yang bertanya mengenai apakah pipis itu harus jongkok laki-laki, karena sempat ada memang artikel nih di mana-mana yang mengatakan pipis tuh mesti jongkok loh gitu. Ada Kalau yang yang saya pusing nggak tahu, nih? Pak Willy udah ketawa-tawa, kan Pak Willy juga jongkok kan? Ini Dokter Boyke sama Pak Willy gimana? Jongkok juga nggak? kalau menurut pendapat saya bukannya pipis yang harus jongkok, tapi buang air besarnya itu jongkok. Itu yang jadi buang air besar itu untuk mencegah terjadinya wasir, ya. Tapi kalau pipisnya jongkok itu nggak ada, ya, nggak ada keterangannya. Kalau buang air besar jongkok itu karena dia jongkok, maka tekanan di perutnya itu berkurang, ya. Nah, sehingga, tapi kan beda ya, cerita dong sama prostat. Ya beda cerita sama prostat. Tetapi kalau pipisnya jongkok itu enggak. Karena saya pun kalau memberikan pendidikan seks, membedakan laki-laki dan perempuan, kalau ada yang bertanya kenapa perempuan pipisnya jongkok, laki-laki pipisnya berdiri, itu dari dulu juga seperti itu, gitu loh. Oke. Kalau Pak Willy gimana Pak Willy? Ya, setuju sama Dokter Boyke. Setuju. Baik, peserta webinar, kita akan lanjutkan diskusi yang menarik ini ya, dari mulai mitos, kemudian penanganan prostat, tentunya setelah komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya. Baik pemirsa Jak TV, juga peserta webinar hari ini, kita sampai nih di segmen terakhir sebetulnya. Padahal kita lagi masih seru-serunya bicara mengenai kanker prostat. Dikejar adalah deteksi dininya, supaya kemudian hasil pengobatan juga sebaik mungkin ya. Tadi kita senang sekali sebetulnya pas Prof. Umbas cerita, ternyata di Indonesia ini sudah ada loh moda pengobatannya di stadium yang berapapun sebetulnya ya. Dan kita akan kita cek lagi nih, bagaimana kemudian Prof. Umbas sudah gabung bersama kita? Sudah. Maaf tadi terputus. Nah, Prof. Umbas kalau jongkok nggak masalah ya Prof. Umbas ya? Nggak usah pakai jongkok ya? Nggak, tergantung pasien. Umumnya kan berdiri. Kalau pasiennya rasanya nyamannya jongkok, ya silakan. Ya. Umumnya sih enggak lah, umumnya. Oke, baik. Ya. Nah, Prof. Umbas, justru kita pengen sekarang ini kan karena sudah masuk segmen akhir, kira-kira kita kan takut nih kena kanker prostat. Saya termasuk penakut untuk kanker, namanya dengar kata kanker aja udah takut. Kira-kira makanan-makanan seperti apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena kanker prostat, kemudian olahraganya seperti apa, berapa lama, dan kemudian check up-nya apa saja kalau kita melakukan rutin tahunan annual check up di dokter. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya kira faktor pencegahan sangat penting. Ya. Makanan tentu hindari yang berlemak. Saya tidak mengatakan tidak boleh lagi makan santan atau boleh, tetapi jumlahnya dikecilkan. Gorengan boleh, ya, tetapi jangan tentunya sekali lagi jangan minyak-minyak jadi makannya, gorengannya aja. Gitu ya. Apalagi daging, ya kita udah mulailah lemaknya disingkirkan, itu udah betul. Gitu. Kemudian ya tadi exercise dari sejak muda, tetapi yang ini masih belum final keputusannya, apakah seseorang yang bersepeda, ya khususnya sepeda dengan sadel kecil, itu ada risiko terjadi gangguan prostat. Memang beberapa mengatakan ada, kalau sadelnya kecil dia menekan ke ke prostatnya. Nah, yang terjadi adalah prostatitis sebetulnya. Nah, itu terganggu Prof, dia. Tapi yang banyak juga terjadi gangguan disfungsi ereksi loh, Prof. Gara-gara terlalu banyak bersepeda. Makanya saya kalau mereka mau berolahraga sepeda, saya sering mengatakan setengah jam istirahat. Nanti setelah istirahat olahraga, duduk lagi, naik sepeda lagi. Nggak bisa selangsung 2 jam atau 1,5 jam. Apa betul, Prof? Betul. Jadi setengah jam lah batas, atau 1 jam maksimum. Gitu. Kalau sadelnya lebar aja sih oke. Kalau kecil setengah jam, jangan lebih. Baik. Wah, repot nih buat semua pesepeda nih, langsung stres langsung semua nih. Ini pertanyaan mengenai pipis malam aja masih panjang nih sebenarnya, Prof. Karena sekarang jadi semua ketakutan. Kan
Kan sebetulnya begini loh Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, kalau memang kita lagi minum terus banyak, udah gitu hujan dan dingin pakai AC-nya, kita memang sampai pipis 2 kali semalam, ya nggak apa-apa. Bukan nggak boleh pipis kalau malam. Nah, mesti Prof. Umbas nih yang ngomong nih, jadi tenang, ini jadi banyak yang panik nih. Yang pasti saya sendiri, kalau malamnya makan malamnya pedas, minumnya banyak kan, pasti terbangun nanti malamnya 2 kali sih. Ya itu karena kita terlalu banyak minum saja, atau sudah malam masih minum kopi. Ya kita tahu kopi membuat produksi air kencing lebih. Katakanlah dia nggak minum kopi tapi minum teh, sama saja. Gitu, ya. Jadi itu diatur dulu, dicoba istilahnya merubah pola hidupnya lagi. Gitu. Jadi diatur, kurangin minum. Jaga pola hidup ya, Prof ya. Tapi tambahannya kita sudah mesti periksa PSA, periksa ini dari umur berapa nih, Prof? Supaya nggak kecolongan. Biasanya di atas 50 tahun sudah kita anjurkan. Tetapi bukan 40 ya, Prof? Kalau ayahnya atau kakaknya atau kakeknya terkena kanker prostat, maka di usia 40 tahun sudah kita anjurkan. Oke, bukan keturunan loh, bukan keturunan, tapi resikonya naik gitu. Baik. Prof, mau tanya lagi nih sebelum diakhiri. Apakah stres berpengaruh terhadap prostat? Yang paling besar pada usia muda, dan ini sudah ada hasilnya, itu terjadilah prostatitis. Itu ada faktor stres di situ. Prostatitis. Oh, prostatitis ada kaitannya dengan faktor stres? Betul, sangat ada. Itu mengapa pasien-pasien middle menengah umur 30 tahun ya, dia ditekan oleh atasannya, terus didesak dari bawahannya kan, dia stres dia. Nah, ini yang paling banyak pasien prostatitis ini karena stres di tempat kerja gitu. Baik. Waduh, ternyata ya stres itu bisa kemana-mana ya. Sebelum ke Mbak Yanti, ke Pak Willy dulu. Pak Willy, barangkali ada yang mau disampaikan kepada semua nih peserta webinar juga pemirsa ya, mengenai kanker prostat ini. Disemangatin gitu sebetulnya. Ayo gitu, bisa diobati, bisa dikontrol gitu ya. Ya, terima kasih Dr. Lula. Dari pengalaman saya sendiri, memang betul pikiran itu sangat menentukan. Jadi waktu saya dinyatakan stadium 3A, itu saya entah bagaimana, saya tidak kaget. Saya bisa menerima keputusan itu dengan tenang dan mendapat dukungan penuh dari keluarga. Yang tadi saya katakan, saya selama pengobatan itu radiasi 20 kali atau kurang lebih 1 bulan, itu tidur enak, makan enak, dan tidak pernah kepikiran bahwa nanti saya akan meninggal karena CA prostat ini. Dan dokter keluarga itu juga membesarkan hati bahwa kanker prostat itu prosesnya lambat dan panjang. Jadi bukan dalam hitungan bulan atau tahun. Baik. Jadi itu mungkin yang kita perlu ketahui. Jangan karena kita down, terus berpikiran macam-macam, justru itu akan memperparah kondisi. Iya. Jangan kecil hati. Nah, Mbak Yanti dulu ya, lu lihat. Mbak Yanti yang paling ini juaranya yang nggak bakalan kecil hati. Orang-orang untuk bisa bergabung di CISC ini, CISC. ini. Jadi kami berharap acara ini ditularkan ke teman-temannya nanti tularkan lagi, semuanya melihat acara ini karena sangat bagus sekali, sehingga inilah sesuai dengan visi misi dari CISC juga. Jadi bila mana ada gejala dan sebagainya ya harus ke dokter, jangan ke tempat lain, harus ahlinya. Dan mari bergabung ke CSC bila mana memerlukan informasi. Iya, dan kalau memerlukan support, kenapa enggak? Hayo semuanya ya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari yang namanya kanker-kanker apapun juga. Salah satu caranya adalah pola hidup sehat satu. Yang kedua adalah memang harus periksa secara teratur. Kalaupun kemudian kita kena nih ke bagian yang namanya kanker, kita bisa dapatnya itu di stadium yang paling dini dan pengobatannya bisa dikerjakan dengan baik. Kan enak kalau lihat kayak Pak Willy gitu, oke kan Pak? Ya. Gitu ya. Jadi mungkin juga mesti diberitahu juga Pak pada
para peserta webinar, tolong tuh seperti Pak Willy, istrinya semuanya mendukung. Masih istrinya melakukan aja. pengobatan. Dan kalau sakit kanker jangan dulu kemana-mana, ditiup-tiup lah, dibawa kemana ke ahli-ahli yang ini, tapi betul-betul kepada dokternya, sehingga, dan kalau saya lihat kanker, dikatakan bahwa kanker urologi ini sudah banyak sekali obat-obatannya dan sudah ada di Indonesia, mengapa tidak itu dipakai untuk mengobati penderita kanker. Baik. Akhirnya barangkali terima kasih banyak nih ya buat semuanya dari Pak Willy yang udah mau sharing ya, kemudian ceritanya ya, pembelajaran buat kita semua. Mbak Yanti, sukses terus buat CISC-nya, lebih banyak lagi orang yang bisa terbantu begitu ya. Dan tentunya Prof. Umbas, terima kasih loh Prof, udah lama juga ketemu di MMC biasanya. Sama-sama. Tetap sehat terus ya Prof ya. Tetap sehat terus ya. Salam sehat semuanya tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan juga untuk semua peserta webinar dan penonton daripada JAK TV, selalu saksikan ya Kata Dokter setiap hari Minggu jam 19 hanya di JAK TV dari Jakarta tentunya untuk Indonesia. Salam semuanya. Bye bye. Terima kasih.